Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum sobat-sobat Poliresto. Selamat datang di Posyandu Poliresto, podcast pelayanan terpadu tempat mengandu untuk bisnis UMKM kuliner. Ane Roni Umaran akan memandu episode kali ini. Saat ini kita masih dalam keadaan pandemik COVID-19. Malah bulan Juli ini kita masih dalam masa darurat, PPKM Darurat Jawa Bali. Masanya dimulai dari tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 kemarin. Setelah tanggal 20 Juli pun diperpanjang hingga saat ini. Hingga episode ini ditayangkan dengan status PPKM level 4. Sob, aturan-aturan tersebut mau tidak mau, suka tidak suka, kita kudu turutin. Udah deh, gak usah pusing. Walau sering bingung tentang aturan, kita jalanin. Jadiin sebagai ikhtiar kita buat saling jaga, saling ngelindungi antara sesama. Daripada mikir macam-macam, malah bikin imun kita drop loh sob. Nah sob, yang kita akan coba berbagi pikiran kali ini adalah tentang peraturan khususnya di bidang kita nih. Di bidang warung makan kecil ataupun kafe selama PPKM level 4. Nih, tengok. Garis besar aturannya, resto apalagi yang di mall masih belum boleh menerima makan di tempat atau dine-in. Hanya take away dan delivery. Warung makan atau lapak jajanan boleh menerima yang makan di tempat atau dine-in dengan batasan maksimal 3 pengunjung dan maksimal 20 menit. Keduanya diperkenankan buka hingga jam 20.00 ya, atau jam 8 malam. Sob, aturan ya aturan yang kudu diikutin, walau dengan sedikit ngedumel. Yang jadi rame dan malahan jadi lelucon itu adalah batasan waktu 20 menit saat makan di tempat. Kocak-kocak memenya, lumayan naikin imun sob. Oke, di episode kali ini Ane nggak bahas masalah kontroversi 20 menitnya. Izinkan Ane berbagi kepada sobat-sobat untuk dapat menjawab tantangan 20 menit itu. 20 menit itu bisa kita gunakan untuk mendapatkan penjualan yang maksimal loh. Mau tahu caranya? Jangan lupa like, share, subscribe sosial media kami di Instagram, Facebook, dan channel YouTube ini. Serta follow podcast kami di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan podcatcher lainnya ya. Simak sampai tuntas agar nggak gagal paham nih. Yuk kita mulai. Share the pie. Sob, di balik kontroversi 20 menit tersebut sebenarnya ada peluang yang menguntungkan buat kita pelaku usaha kuliner. Sekali lagi, aturan tetap aturan dan itu harus dipatuhi. Terus, kok gimana bisa kita dapat cuan nih dalam 20 menit itu? Oke, begini gambarannya. Ini untuk warung makan ya. Maksimal 3 orang, pengunjung per 20 menit. Berarti dalam 1 jam akan ada sekitar 9 orang. 20 menit 3, 20 menit 3, 20 menit 3. Jadi 60 menit itu 9. Menurut aturan, tidak dikatakan baru boleh buka jam berapa, tetapi harus tutup jam 20.00 malam, jam 8. Anggaplah kita buka jam 10 pagi nih ya, hingga jam 8 malam. Berarti kan 10 jam. 10 jam kali 9 orang, itu berarti 90 orang. Jika seorangnya ini 20.000, 90 kali 20.000 berapa? 1,8 juta. Nah, ini adalah potensi pendapatan kita hari itu. Alhamdulillah kan, insya Allah masih ada rezekinya.
Itu kalau 90 orang per hari dalam 10 jam dan jajannya 20.000. Kalau lebih banyak bagaimana? Dari contoh ini sebenarnya ini adalah salah satu kunci sebuah usaha kuliner. Disebutnya turnover atau perputaran pengunjung. Jujur aja, semakin lama pengunjung lama nih ya diam di situ, ya itu akan menghambat potensi pendapatan. Kecuali ente aktif nawarin tiap 5 menit ke pelanggan itu, pasti risih tuh. Contoh, sobat bandingkan sebuah kafe yang memiliki fasilitas wifi dan menjual minuman. Lalu sang pengunjung berdiam diri nih di dalam kafe itu memesan hanya 1 atau 2 pesanan selama lebih dari 1 jam. Bandingkan dengan warung makan yang setiap 20 menit bergantian masuk 3 orang. Kira-kira mana yang lebih cepat mendapatkan penjualan? Ya, warung makan sob. Dalam 1 jam, warung makan bisa mendapatkan potensi penjualan 180.000 jika seorangnya 20.000 loh ya. Dan dalam sejam ada 9 orang yang makan. Sedangkan si kafe dalam sejam mungkin mendapatkan potensi 100.000, tergantung banyak pengunjung dan pesanan apa yang dipesan. Jika cuma pesan kopi secangkir, duduknya 1 jam lebih, bisa dibayangin kan dapatnya berapa? Semoga sobat dapat memahami. Nah sob, jika kita udah memahami potensi turnover ini, mari kita maksimalkan. Aturan tetap aturan, tapi kita juga perlu pemasukan untuk biaya operasional kan? Semakin cepat turnover tersebut, maka semakin cepat tabungan masuk ke mesin register sobat. Berarti kita harus dapat memaksimalkan waktu layanan penyajian kita jika kita mau mengejar turnover. Ada informasi menarik sedikit nih sob. Perlu waktu sekitar 15 hingga 20 menit bagi mekanisme alami tubuh untuk bereaksi. Mekanisme ini adalah proses fisiologis tubuh mengenali rasa, kenyang, dan puas dari makanan. Ini kata ahli diet Ben Desbrow dari Griffith University dikutip dari situs ABC News. Dikutip dari situs pergikuliner.com sob, rata-rata orang yang punya kesibukan padat akan menghabiskan waktu makan sekitar 5 hingga 10 menit saja. Malahan ada yang bisa ngabisin makanannya hanya dalam beberapa detik saja, saking sibuknya. Padahal sebenarnya lama waktu paling tepat untuk menghabiskan makanan setidaknya itu 15 hingga 30 menit. Menghabiskan makanan loh ya. Hal ini dikarenakan ente harus mengunyah makanan setidaknya 10 hingga 15 kali sebelum menelannya, agar makanan bisa dicerna dengan baik oleh sistem pencernaan dan diserap dengan baik kandungan nutrisinya oleh tubuh. Memang pada dasarnya kita diharuskan untuk mengunyah makanan paling tidak 33 kali kan sebelum menelan. Tapi di tengah kesibukan padat pasti repot tuh ngitungin kunyahannya kan ya. Selain itu sob, ada faktor lain yang menentukan berapa lama waktu yang tepat untuk ngabisin makanan, yaitu jenis makanan itu sendiri. Untuk jenis makanan yang bertekstur lembut dan halus, ente nggak butuh waktu banyak untuk menyantapnya karena tidak perlu ngunyah beberapa kali. Contohnya, bubur. Rata-rata hanya akan menghabiskan waktu sekitar 10 hingga 15 menitan saja itu. Lain halnya jika ente menyantap makanan yang bertekstur agak keras nih, seperti steak, barbecue, atau kuliner-kuliner yang ada bahan dasar daging di dalamnya. Pastinya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menghabiskannya karena harus mengunyahnya hingga berkali-kali, agar daging bisa terurai dan bisa ditelan dengan mudah serta dicerna oleh sistem pencernaan dengan baik. Lama waktu yang tepat saat menyantap steak ya ataupun makanan bertekstur keras biasanya dibutuhkan waktu sekitar 20 hingga 30 menit. Nah sob, jika rata-rata orang makan 15 hingga 20 menit, kita ambil waktunya nih ya, berarti tugas kita mempercepat persiapan makanan tersebut. Kalau waktu nyiapin makanannya nih lebih dari 10 menit,
ya bisa-bisa keburu diusir kan. Ya, habis masa waktu 20 menitnya. Bahayanya malah bisa bikin keselak nih pelanggannya gara-gara buru-buru makanannya. Jadi kita harus mempercepat penyajiannya. Gimana caranya? Ada beberapa tips yang bisa sobat terapin nih ya, agar persiapan makanannya bisa lebih cepat disajikan. Yang pertama, buatlah paket sederhana. Sob, warung makan ente pasti nyajiin berbagai makanan yang lengkap kan? Mengapa tidak mencoba menentukan paket makannya? Terdiri dari nasi dan lauk pauk plus minum. Saran aneh, buatlah maksimal 3 menu paket. Jangan banyak-banyak, jangan banyak pilihan ya, dengan harga yang sudah ditentukan. Misalnya, paket 1 nasi ayam, sayur kangkung, telur dadar, es jeruk. Paket 2 nasi, ikan mas, sayur kacang, kikil, es jeruk. Paket 3 nasi, rendang, sayur, kuah, tempe, es teh manis ya. Berkreasilah sob. Sob, ada keuntungan nih ya dari mempersiapkan paket ini. Ya, paket yang sudah disiapkan oleh sobat. Maksudnya, biasanya sobat mempersiapkan minimal 15 menu. Sobat hanya mempersiapkan menu sesuai dengan menu paket tersebut. Contoh dari menu tadi, sobat pada hari itu hanya menyiapkan porsian atau stok ayam goreng, ikan mas, rendang, kangkung, kikil, sayur kacang, tahu tempe ya, antara 6 atau 7 jenis makanan, dan es jeruk atau es teh manis, 2 jenis minuman. Gak gitu repot kan dibandingkan menyiapkan jenis makanan hingga 10-15 menu. Keuntungannya, belanja sobat untuk bahan makanan tersebut akan berkurang. Hari gini sob, kita kan kudu pintar-pintar hemat tanpa mengurangi kualitas kita kan. Yang kedua, buatlah jadwal harian untuk paket tersebut setelah sobat membuat menu-menu pilihan. Buatlah menu-menu tersebut terjadwal setiap harinya. Contoh, hari Senin menu 1, 2, 3. Selasa menu 4, 5, 6. Rabu 1, 4, 6. Dan seterusnya. Hal ini dapat mengurangi menu yang terbuang. Sobat sudah banyak berhemat. Dan yang terpenting, pelanggan sobat tidak jenuh karena adanya variasi. Jika perlu, buatlah papan pengumuman di depan warung tentang paket tersebut. Jadi mudah, begitu datang pelanggannya tinggal pilih. Yang ketiga, pilihlah kemasan yang mudah seperti takeaway. Sob, biasanya kan kita menyajikan di piring normal nih, beserta sendok dan garpunya kan? Nah, kenapa nggak mencoba merubah tempat penyajiannya menjadi seperti takeaway atau yang bisa dibawa pulang, tapi bisa juga dimakan di situ. Pilihlah model yang sesuai dengan anggaran sobat. Memang sepertinya harus mengeluarkan modal lagi. Ya betul sob, tetapi ada rahasia besar saat kita menggunakan ini, yaitu pelanggan akan memutuskan nantinya jadi mau makan di tempat atau malah takeaway. Jika pelanggan makan di tempat, setelah selesai makan, wadah makanannya dapat langsung diambil ataupun dibuang. Nggak perlu mencuci seperti biasanya, hemat sabun. Jika pelanggan memutuskan dibawa pulang dengan cepat, paket itu dapat dibungkus dengan penutupnya. Lalu, berarti kan ada kekosongan kursi untuk ditawarkan ke pelanggan yang baru datang. Masalah biaya kemasan semua itu kembali kepada ente sendiri sob. Tapi mohon diingat, dengan menambahkan nilai tertentu, walaupun hanya tampilan kemasan, akan menambahkan nilai harga makanan tersebut secara otomatis. Keempat, pisahkan antara area dine-in dan takeaway. Hal ini sepertinya biasa-biasa saja, tetapi akan sangat membantu meningkatkan penjualan dan kecepatan alur pelayanan. Sob, dikatakan maksimal 3 orang pengunjung dine-in. Maka pengunjung yang takeaway masih dapat diterima dong. Hanya saja jika ente menempatkan tempat takeaway berdekatan dengan yang dine-in, maka akan terkesan pahibut. Apa itu pahibut? Sesak, penuh, rame ya.
Jika ingin, sobat membuat area tersendiri untuk takeaway dan jalur yang enak untuk jalur takeaway, itu jauh lebih baik. Enak lihatnya, teratur jadinya. Pemisahan ini bisa jadi bahan evaluasi sob. Jika ternyata pelanggan sobat lebih banyak yang takeaway, maka sobat bisa nyiapin persiapan makanan untuk takeaway lebih banyak, lebih terprediksi. Yang akhirnya dengan persiapan yang oke, penyajian akan lebih cepat ngebungkusnya, cepat diambilnya, cepat pelanggan yang baru akan datang lagi. Demikian sob, tips kita manfaatkan waktu 20 menit yang bisa kita maksimalkan untuk memompa potensi penjualan kita. Kita jawab tantangan tersebut, bisa kok. Semoga dapat bermanfaat. Silahkan tulis di komen jika ada pertanyaan ataupun curhatan kesulitan yang ente hadapin. Insya Allah kita bisa diskusi bareng-bareng nantinya. Jika ada kurang jelas maupun topik lain yang ingin kami bahas, silahkan hubungi desk help kami ya sob, ada di deskripsi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan jika ada salah perkataan dan penyampaian. Tetap sehat, jaga imun, tetap semangat, bantu sesama. Anda yang terbaik dan share the pie. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum. Suka dengan apa yang Anda dengar di episode minggu ini? Jawabannya sederhana. Ini akan sangat berarti bagi kami jika Anda dapat membuka iTunes atau podcatcher Anda dan memberikan ulasan serta umpan balik bintang 5 kepada kami. Dukungan untuk share podcast ini adalah cara terbaik untuk kembangkan podcast kami dan capai hal-hal yang lebih besar lagi. Terima kasih.